kepribadian. Belajar memahami diri merupakan tantangan bagi umat manusia yang lahir di bumi. Ketika kita lahir, kita melupakan esensi kita yang sejati akibat pemrograman yang ditanamkan pada DNA kita. Kita mendapatkan kode genetika ini dari kedua orang tua kita, yang juga mendapatkannya dari kakek dan nenek kita. Genetika ini membuat penampilan fisik kita mirip dengan orang tua atau kakek dan nenek kita, maupun leluhur kita yang terdahulu. Sehingga dapat kita pahami bahwa sesungguhnya tubuh fisik yang kita miliki adalah cetakan atau reproduksi dari tubuh fisik yang sudah ada sebelumnya. Tubuh fisik yang kita tempati memiliki kesesuaian dengan pelajaran yang ingin kita alami. Sehingga sebelum turun ke bumi, kita sudah menentukan siapa orang tua kita nantinya ketika kita lahir. Jika kita berada pada fase pengembangan intelek, maka ketika lahir ke bumi, kemungkinan kita tidak perlu lahir dengan tubuh fisik kekar dan kuat, karena yang kita butuhkan adalah tubuh yang lebih ringan atau fleksibel untuk dapat fokus ke penajaman intelek. Namun, ketika kita masih di fase belajar memahami panca indera atau kemelekatan dengan ilusi tubuh fisik, maka kemungkinan kita terlahir dengan tubuh yang lebih kokoh. Bagaimana kendaraan atau rumah bagi kesadaran kita yang berwujud tubuh fisik akan disesuaikan kembali dengan misi atau pelajaran yang ingin dilakukan oleh jiwa kita. Sehingga, membandingkan tubuh fisik kita dengan yang lain sebenarnya tidaklah hal yang tepat untuk dilakukan, apalagi menciptakan standar kecantikan berdasarkan tubuh fisik. Selain perbedaan tubuh fisik antara satu individu dengan yang lain, kita juga dapat melihat bagaimana kepribadian kita akan berbeda dengan yang lain. Ilmu psikologi membuat klasifikasi atau kategori berdasarkan kecenderungan pilihan atau perilaku yang ditampilkan oleh individu, sehingga individu dapat lebih memahami kepribadian mereka sendiri. Walaupun sesungguhnya kepribadian yang kita tampilkan bersifat sementara, artinya kepribadian kita akan berubah sesuai dengan peningkatan kesadaran, sehingga memberikan kategori berdasarkan kepribadian lagi-lagi tidak sesuai dengan pertumbuhan jiwa kita. Kemudian, apa yang sesungguhnya disebut dengan kepribadian? Mengapa kepribadian kita dapat berubah? Kepribadian sebenarnya adalah kode genetika yang ditanamkan di DNA kita, di mana hanya dengan kepribadian, kita dapat melepaskan diri kita dari cinta dan cahaya Sang Pencipta. Memiliki kepribadian adalah aturan main ketika lahir ke bumi, sehingga kepribadian kita dengan pemain lain di bumi akan berbeda, namun juga sama. Hal ini adalah sebuah paradoks. Dapat kita lihat bersama pada video, Carl Jung membuat 12 pola yang mengelompokkan kepribadian atau karakter pemain yang terlahir di bumi secara mendasar, yaitu 1. Penguasa, 2. Kreator atau seniman, 3. Si bijak, 4. Si lugu, 5. Petualang, 6. Pemberontak, 7. Pahlawan, 8. Penyihir, 9. Pelawak, 10. Si taat, 11. Kekasih, dan 12. Pengasuh. Jika kita lihat ke sekeliling kita, sebenarnya karakter tersebut hadir di sekitar kita. Entah sahabat kita yang suka melontarkan komedi, di mana ia dapat masuk ke kelompok kepribadian pelawak, atau ayah kita yang menampilkan kepribadian pahlawan karena selalu berjalan di jalan yang terang. Ketika kita memahami bahwa setiap orang sudah memiliki software kepribadian yang tertanam di DNA mereka, maka kita akan menyadari bahwa bumi kita sebenarnya adalah arena bermain. Kemudian, apa yang dimaksud dengan perubahan kepribadian? Apakah hal ini berarti perubahan karakter yang kita mainkan? 12 kategori kepribadian yang diklasifikasi oleh Carl Jung sebenarnya adalah fragmen dari Sang Pencipta. Artinya, semua kualitas tersebut ada di dirinya, sekaligus ada di diri kita. Namun, untuk dapat menampilkan ke-12 karakter tersebut, kita membutuhkan peningkatan kesadaran. Karena, ketika kita hanya menampilkan salah satu kepribadian, maka kita masih perlu untuk terus melakukan perjalanan ke dalam diri. Ketika kita menyadari bahwa kita adalah penguasa, kreator, si bijak, si lugu, petualang, pemberontak, pahlawan, penyihir, pelawak, si taat, kekasih, serta pengasih sekaligus,
maka kita akan tahu kapan masing-masing kepribadian kita tampilkan. Dan ke-12 kepribadian tersebut haruslah selalu dilandasi dengan cinta kasih. Sehingga kepribadian pemberontak yang dimaksud bukanlah dalam konotasi negatif, namun sebagai perilaku yang positif. Sebagai contoh, kita memberontak dari ego yang selama ini telah menutupi kata hati kita. Bukankah hal ini kemudian menjadi sebuah perlawanan yang positif? Karena yang kita lakukan adalah meruntuhkan tembok ego kita sendiri untuk menyadari cinta kasih yang sebenarnya ada di dalam diri kita. Begitu pula halnya dengan kepribadian penguasa, di mana kita selayaknya menjadi penguasa dari diri sendiri, di mana kita mampu menguasai lapisan energi diri sehingga dapat selaras dengan kesadaran ilahi kita. Kemudian, jika kita memahami bahwa 12 kepribadian yang sebenarnya ada di diri kita adalah fragmen dari Sang Ilahi, siapakah diri kita sesungguhnya tanpa kepribadian tersebut?